Saya mengatakan bahwa aku tak dapat balas cintanya Tuhan. Memang benar saudara ya. Kalau kita merenungkan hari demi hari kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Berapa menit atau berapa waktu yang kita berikan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap hari. Kadang-kadang kita sangat minim sekali, sangat rendah sekali kita ya di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi karena Allah yang penuh dengan kasih, Dia selalu menolong kita, menolong kita. Mungkin secara sadar tidak sadar ya, kita kadang-kadang kita akui hal itu. Ya kita tidak dapat mengenal, kita akui betapa besar Tuhan menolong dalam setiap hidup kita. Amin. Pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita boleh memuji nama Tuhan. Itu semuanya oleh karena berkat. Saya melihat kepada saudara di berita yang dimana di Timur Tengah sana dan perang hari saudara, kita dapat bayangkan mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak bisa makan minum, bahkan susah ya. Mereka selama ini ada di dalam kesulitan, ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Tetapi kalau kita pada saat ini ditolong oleh Tuhan, itu semua ada karena berkat Tuhan. Amin. Tolong Tuhan yang luar biasa. Kita akan satu pujian lagi saudara. Terima sukacita saudara. Amin. Kita akan memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sekalipun aku ada di dalam
mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, urapi dia Tuhan. Supaya dia hari-hari Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan akan memberi kami kekuatan. Supaya iman kami makin hari makin tumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin urapi kami juga semuanya mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang ditaburkan akan memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Makanya dalam organisasi ini mengganggu firman-Mu Tuhan. Kami sehati, kami bersih, kami tinggi Taurat dalam nama Yesus. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya sengaja undang Bapak Pendeta Joy karena kami suami istri diundang untuk menghadiri pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan dari keluarga besar Lombok di Lombok, menikahkan anak mereka di Bandung kemarin. Ya, jadi kami sejak hari Jumat selesai doa di sini sudah berangkat, dan pemberkatan dan resepsi sampai selesai tadi malam, mungkin jam setengah 10, jam 10. Saya takut jangan sampai halangan untuk kembali pulang, maka saya undang Pendeta Joy untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Karena hari ini juga sebetulnya ada kebaktian keluarga besar dari Lombok dan Surabaya ibadah di hotel. Tadinya saya yang diminta untuk melayani, tapi sudah ibu rohani saja ya dari keluarga besar. Nah saudara, maka itu sebabnya pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan khotbah Pendeta Joy. Dan puji Tuhan, kebetulan juga keluarga Meine menghadiri undangan Natal di daerah mana itu, di Bandung. Iya, karena anak mereka Angel dan anaknya Bapak Tommy Theo beribadah di situ. Jadi tadi malam kata Meine dari kemarin, Om nanti kami samper di hotel. Jadi puji Tuhan mereka samper dan kami sampai di sini jam 1 lebih ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya persilakan Pendeta Joy. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua, dan juga terima kasih buat Bapak Gembala yang hari ini dapat memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya bersuka cita karena puji-pujian tadi. Saya pikir dan saya percaya ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus, karena saya katakan dalam hati saya, pemimpin pujian dengan saya sepertinya seroh, karena puji-pujian dari awal tadi sudah sebagai pengantar di dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, tentunya kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Mari saya jemput kita semua, jemaat Tuhan, berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Perikop di sana, nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jalan.
sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ayat 36 merupakan nas kita pada hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini saya berikan suatu tema, berjaga-jagalah dan berdoa. Maranatha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tadi pujian terus berkata, Yerusalem baru, Yerusalem baru. Karena memang itu adalah tujuan kita di dunia ini. Memang sekarang kita masih di dunia, tetapi kita semua memiliki tujuan yang sama, memiliki kerinduan yang sama, yaitu Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Saya mulai dengan perkataan firman Tuhan, berjaga-jaga. Saya melihat pengertian berjaga-jaga itu sama dengan tetap waspada, tetap berhati-hati. Itu istilah berjaga-jaga. Selalu waspada, selalu berhati-hati, dan tetap berjaga. Dan ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Tentu dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berjaga, berdoa, berdoa, berjaga. Ini tetap selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apalagi saudara, kita sedang hidup di dunia yang istilah sekarang, kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja sekarang, saudara. Situasi dunia di mana kita berada tidak sedang baik-baik saja. Membutuhkan seperti firman Tuhan hari ini, yaitu berjaga dan berdoa. Saudara, definisi berjaga itu artinya dalam segala keadaan, entah itu siang, entah itu malam, entah di waktu kita senang, entah di waktu kita susah. Itulah istilah berjaga-jaga. Artinya dalam segala keadaan. Mungkin hari ini engkau sedang diberkati, ingat engkau tetap berjaga. Mungkin engkau saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, jangan engkau lemah, engkau tetap berjaga-jaga. Mungkin juga saat ini secara fisik engkau dalam keadaan sakit, tetapi istilah berjaga-jaga itu tidak hanya bagi orang yang sehat, tetapi bagi setiap orang dalam keadaan apapun, dia harus tetap berjaga-jaga. Dan lebih daripada itu, ayat ini juga berkata, berdoa. Sebab kita tidak mampu berjaga-jaga kalau juga kita tidak ditopang dengan doa. Karena doa inilah yang memampukan kita untuk selalu tetap berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga dalam situasi sekarang ini, saudara, kita tidak bisa berjaga karena kekuatan, karena kemampuan, karena kehebatan, karena kecerdasan. Tetapi berjaga-jaga itu, kalau kita landasi dengan doa, itu tandanya ada tangan Tuhan yang terus menopang sehingga kita kuat dalam situasi apapun. Sebab apa, saudara? Karena ayat ini berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Sebelum ayat ini, ada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa, menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang nantinya, baik yang sudah kita lalui, bahkan yang akan nanti kita lalui, yang masih terlalu banyak yang kita akan lalui lagi ke depan. Itulah yang mendasari sehingga pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa. Itu penting, saudara. Dan pada kesempatan ini juga saya bersyukur secara tidak kebetulan, karena waktu saya sekolah saya tidak minta saya praktek di tempat ini, tapi itu semua saya percaya dalam pertolongan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Karena yang menurut saya mengalami yang paling
saya merasa terbentuk, yaitu doa. Saya bersyukur saya punya gembala di tempat ini, dan ini gembala yang mendidik kami. Saya percaya bukan hanya saya, tapi juga pengerja-pengerja yang lain yang pernah ada di tempat ini. Mendidik kami yang paling utama itu adalah saya awal-awalnya karena belum terbiasa, saudara. Saya juga sebelum saya sekolah kitab, saya juga bukan orang yang baik-baik. Jadi ketika melewati proses-proses itu, saudara, apalagi kalau sudah bilang doa semalam suntuk, saudara, aduh, itu agak berat. Udah jam 2 kesana, saudara, itu udah kepala udah putar-putar sana putar sini, saudara. Tapi yang saya dapat di situ, saudara, yaitu tentang kekuatan Tuhan. Satu waktu, saudara, itu tahun yang lalu saya masih ingat, kami ada ngobrol-ngobrol lalu ada beberapa hamba Tuhan. Lalu ada satu hamba Tuhan yang bilang bersama saya. Nah, kami dulu kebetulan sebelum itu kami ada komunitas doa. Nah, tetapi tempat yang kami gunakan itu kebetulan lagi bangun gerejanya. Jadi dalam beberapa waktu lama kami sudah tidak ada komunitas doa itu, yaitu doa semalam. Lalu teman saya, kita ngobrol-ngobrol, dia bilang sama saya, ya, tolong coba kamu bangkitkan lagi, ya, doa. Dan akhirnya ada beberapa teman hamba-hamba Tuhan di sekitar dulu saya hubungi, ayo kita mulai lagi doa semalam, karena kita menyadari kekuatan kita hamba-hamba Tuhan, kekuatan kita hanya dalam doa. Sekarang banyak orang pintar, tapi kalau tanpa doa itu sia-sia. Dan itu kami sadar itu, saudara. Saya mulai mencoba, ya, mengkontak teman-teman yang ada di sekitar. Kami mulai dengan doa. Dan waktu itu puji Tuhan, doa berjalan. Dan itu hanya beberapa orang. Dan puji Tuhan sekarang doa yang kami bentuk itu, saudara, sudah mencapai 30-an hamba-hamba Tuhan yang hadir. Tadinya hanya beberapa hamba-hamba Tuhan yang sebatas saya yang boleh dikatakan yang masih umur 40-50-an. Tapi sekarang puji Tuhan ada beberapa teman yang mau di tempat ini, dan juga ada yang juga pengurus gereja boleh hadir, boleh bergabung, dan juga mereka katakan mereka sangat rindu dengan doa-doa seperti ini. Dan puji Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini, berjaga-jaga dan berdoa. Sebab apa? Supaya kita beroleh kekuatan menghadapi yang saya katakan tadi, fenomena-fenomena yang akan nantinya kita hadapi. Secara manusia tidak ada manusia yang kuat. Dan hari saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal, beberapa fenomena-fenomena yang kita akan hadapi bersama. Yang pertama yaitu fenomena yang walaupun itu memang sudah sering kali kita hadapi, sering sudah terjadi, tetapi itu terus dan akan lebih besar, lebih dahsyat lagi. Kita melihat fenomena alam, ya, bencana-bencana alam, ya. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan. Dan beberapa minggu kemarin saya lihat di berita di daerah Depok, ya, hujan disertai dengan angin kencang, bahkan beberapa hari di daerah Jawa Timur, ya, saya lihat atap berterbangan, belum lagi di tempat-tempat yang lain, banjir bandang dan lain sebagainya. Ini menandakan apa, saudara? Ini menandakan bahwa alam pun sekarang sudah tidak bisa lagi diprediksi. Seperti apa yang kita akan lihat, seperti apa yang kita hadapi ke depan tidak bisa diprediksi lagi. Ya. Seringkali perkiraan kita hujan, tahu-tahu panas. Perkiraan kita panas, tahu-tahu hujan. Ya. Itu yang sedang terjadi di hari-hari ini. Fenomena-fenomena alam yang tadinya yang daerah-daerah yang katanya tidak pernah atau belum pernah mengalami banjir, hari-hari ini sedang dilanda banjir dan lain sebagainya. Nah, firman Allah berkata, supaya kamu kuat, beroleh kekuatan untuk menghadapi semua ini, termasuk fenomena alam. Dan juga, saudara, banyak fenomena-fenomena yang juga kita hadapi, yang tak kalah penting adalah fenomena krisis di segala bidang. Saya katakan dulu di masalah bidang ekonomi yang kita tahu bersama. Kalau saya tidak salah, beberapa waktu lalu Bapak Presiden kita dalam suatu kesempatan dia berpidato, dan di situ dia katakan bahwa ke depan situasi akan semakin sulit. Bukan hanya negara kita,
Tetapi negara-negara yang lain pun yang dulunya hebat, yang dulunya kuat, tetapi hari-hari ini negara-negara tersebut dalam keadaan mengalami kegoncangan. Nah, firman Allah berkata bahwa berjaga dan berdoa itu penting supaya kita mampu atau memperoleh kekuatan. Goncangan-goncangan ekonomi apapun yang nantinya kita hadapi, tetapi kalau kita terus berdoa, terus ada dalam Tuhan, ada kekuatan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kepanikan. Kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kegelisahan. Karena kita pegang janji Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Maleakhi berkata, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan adakan perbedaan. Krisis boleh terjadi, tapi sebagai umat-umat Tuhan, saya ingin katakan lewat firman Tuhan, ada pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Tuhan akan membedakan, akan terlihat perbedaan. Saudara, mungkin di luar sana hari-hari ini banyak orang yang khususnya di luar Tuhan sedang dalam kegelisahan menghadapi keadaan yang tidak menentu di hari-hari. Ya. Saya dengar langsung juga dari jemaat. Saya suka mungkin kalau mereka lagi ngobrol, saya dengar ini pekerjaannya ini yang satu pekerjaan. Saya dengar intinya mereka membicarakan bagaimana keadaan ekonomi ini sulit dibaca, ya. Sulit, ya. Nggak bisa ditebak apakah besok akan lebih baik atau tidak. Ya. Saya dengar ya, pekerjaan yang berbeda-beda, tapi rupanya mengalami semua hal yang sama. Ya. Di kantor, di perusahaan mengalami begini dan begini sudah. Saya tapi saya percaya, bagi kita orang percaya, kita pegang firman Tuhan. Ada perbedaan, saudara. Dan itu firman Tuhan yang mengatakan. Tuhan yang mengadakan perbedaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selain saudara, dalam seperti yang saya katakan tadi, fenomena krisis ekonomi, kita juga akan mengalami krisis sosial. Bagaimana ambruknya atau bagaimana krisis sosial yang sedang melanda di mana-mana, krisis moral, dan itu juga sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Contohnya dalam Injil Matius 24 dalam ayat 12, bahwa pada hari terakhir nanti kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin, tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi belas kasih. Dan ini firman Tuhan yang katakan krisis moral. Belum lagi saudara, kalau misalnya coba kita baca di dalam firman Tuhan, ini sangat lengkap ya, mencatat, yaitu dalam 2 Timotius. Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 saya bacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, ayat pertama katakan ketahuilah. Dalam terjemahan lain katakan perhatikanlah. Dalam terjemahan lain berkata ingatlah ini. Jadi perlu diketahui, perlu diperhatikan, dan perlu diingat bahwa pada hari-hari terakhir, dalam terjemahan lama berkata pada akhir zaman akan kelak datang masa yang sulit, masa yang sukar. Saudara-saudara, artinya kalau memang kesukaran itu terjadi, itu memang karena firman Tuhan yang sudah mengatakan. Artinya kita tidak perlu terkaget-kaget lagi dengan hal ini. Nah, justru yang kita akan lakukan hari-hari ini seperti dalam Injil Lukas tadi, berjaga-jaga, waspadalah, berhati-hatilah, dan selalu berdoa. Karena dengan kita berdoa, itu tandanya
kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Berdoa itu artinya membangun hubungan. Berdoa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan, menyatunya kita dengan Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata, adapun aku hidup, bukan yang aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Dan kita percaya, dan saya percaya, kalau Yesus Kristus ada dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita hanya berkata, saya percaya Tuhan saya hidup. Saya percaya Tuhan saya berkuasa. Saya percaya Tuhan saya, seperti Alkitab berkata, Dia akan mengadakan perbedaan antara orang benar, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Dan itu Tuhan yang mengatakan. Dan di dalam ayat selanjutnya Dia katakan, manusia ayat 2 akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang saya katakan tadi. Krisis sosial, sudah. Bagaimana sekarang kehidupan manusia menjadi egosentris, lebih kepada diri. Kita tahu pada beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sampai ini cuma mungkin berita itu sudah tidak diangkat lagi, tetapi pada waktu-waktu yang lalu berita itu terus diangkat. Bagaimana saudara orang dan begitu tega, ya. Saya boleh katakan walaupun mungkin maksud dia itu supaya jualan, khususnya untuk jualan makanan, dan kita tahu bersama, untuk supaya awet, tetapi tanpa dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu ibaratnya membunuh manusia secara pelan-pelan. Dengan apa saudara? Menggunakan barang-barang yang terlarang untuk dikonsumsi. Tapi kenapa ini terjadi? Ayat ini berkata, karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan mementingkan kepentingannya, nggak peduli dengan orang lain. Ya. Sekarang juga saudara yang lebih parah lagi, bukan hanya sejauh itu. Dan yang kita tahu bersama bagaimana sampai kepada snack anak-anak, makanan kecil anak-anak, makanan ringan anak-anak sudah ditumpangi dengan bahan-bahan yang terlarang saudara, bahkan bisa menghancurkan anak itu sendiri. Tapi saudara, ini firman Tuhan. Krisis moral saudara, krisis sosial di mana-mana. Ya, orang sudah tidak peduli lagi, asal dia mendapat keuntungan, asal dia bisa mendapat uang, apapun bisa dilakukan. Bahkan lebih menderita yang kita melihat di hari-hari ini saudara, kadang-kadang ya seperti tidak masuk akal lagi. Anak begitu tega bisa memenjarakan orang tua, bisa mempolisikan orang tua saudara. Kita lihat di pemerintahan sekarang, bahkan sampai pada puncaknya membunuh orang tua itu sendiri, yang melahirkan, yang membesarkan dia. Nah ini saudara, ini terjadi apa saudara? Krisis moral, krisis sosial, lingkungan sosial kita. Dan ini yang dipertontonkan hari-hari ini. Maka firman Allah mengingatkan, berdoa dan berjaga supaya kita beroleh kekuatan untuk melewati masa-masa itu saudara. Sebab saudara, bukan hanya jemaat, kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan sangat menyadari kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan Tuhan. Karena hal ini akan menimpa semua orang, bukan hanya menimpa umat Tuhan, jemaat Tuhan, menimpa kami juga hamba-hamba Tuhan. Karena faktanya juga ada hamba-hamba Tuhan yang tidak kuat dengan hal-hal seperti ini. Godaan-godaan, tawaran-tawaran. Oleh sebab itu saudara, di ayat 2 tadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kalau sudah tidak mempedulikan agama, itu sudah terjadi krisis iman. Iman itu sudah bukan lagi segala-galanya. Orang mulai memposisikan iman itu nomor sekian. Yang seharusnya iman itulah yang paling atas. Iman itulah yang lebih penting didahulukan daripada hal-hal yang lain. Tetapi sudah, ini yang sedang kita lihat. Satu waktu saudara, ada jemaat yang kami layani. Mereka punya keluarga di Belanda, lalu mereka ke sana dan begitu pulang ada berita yang menurut saya rasa aneh juga sebetulnya berita ini.
Dia bilang begini, dia cerita, tahu nggak Bapak Pendeta? Itu saya punya keponakan, kan sudah hari Sabtu. Dia ngomong katanya, besok jangan lupa ya, kita nanti bareng-bareng pergi beribadah, pergi ke gereja. Lalu anak itu bilang begini katanya, dan di situ ada orang tuanya. Oh, besok itu hari, ya artinya hari bersenang-senang. Besok hari Minggu, hari pengkas kita mesti kaget kan besok hari Minggu kita ibadah. Lalu dia bilang sama pengharapannya, itu kenapa begitu? Oh iya, di sini kalau sudah besar kita nggak boleh lagi paksa, itu hak asasi, jadi nggak boleh lagi. Saudara bayangkan, hari Minggu yang kita kenal dengan istilah kita, lagu anak sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tapi rupanya sudah diganti menjadi hari untuk bersenang-senang, hari untuk kemana-mana sudah. Bukan lagi untuk beribadah. Nah, ini yang saya katakan, seperti firman Tuhan, tidak mempedulikan lagi agama. Nah, saya mau katakan, karena juga di sini banyak anak-anak muda yang hadir-hadir. Sebagai anak-anak muda, kalau satu kali kelak mungkin yang sekarang masih duduk di bangku SMP, SMA, yang satu waktu mungkin akan pergi ke satu kota karena harus kuliah lagi. Ya ingat bahwa dimanapun kalian berada, selalu peduli dengan keselamatan. Utamakan, namanya hari Minggu kita harus beribadah. Namanya hari Minggu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kalau teman-teman yang ini hari kita bersenang-senang, ini hari kita mesti, ya bahasa anak muda sekarang, kita fun-fun. Jangan saudara, kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita milik Kristus. Firman Allah berkata, tubuhmu bukan lagi milikmu, karena engkau telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan biarlah tubuh ini kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan sudah membayar, kita kata firman Tuhan, membayar dengan lunas. Dan kewajiban kita, tanggung jawab kita, membawa hidup ini, mempersembahkan tubuh jiwa kita untuk selalu dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, mereka akan membuang dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Saudara-saudara, ini hal yang paling penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa soal masalah iman, keimanan itu adalah hal yang paling utama. Dan juga kita tahu kalau di kota-kota besar, selain godaan-godaan yang lain, bagi mereka yang mungkin sudah usia-usia yang sudah di atas 24, mungkin sudah waktunya melihat atau mencari, bagi yang lagi mencari pasangan hidup, bagi perempuan menunggu siapa yang datang. Ingat bahwa jangan engkau menjual keselamatan itu terlalu murah. Apapun tawarannya, jangan karena saudara maaf ya, yang datang dia bawa Fortuner dengan ini dan itu, ya, terus saudara mulai gelap mata, terus saudara mulai udah nggak mikir-mikir lagi, udah sudah tidak menimbang-nimbang lagi, iman saudara nggak pikir lagi. Saudara ingat bahwa itu saudara hanya bisa nikmati di dunia selama saudara hidup, dan kita pun di dunia tidak lama lagi saudara. Oleh sebab itu saudara, ayat ini berkata, jangan sampai kita tidak mempedulikan agama, identik dengan iman, khususnya bagi anak-anak muda yang hadir hari ini. Atau kalau yang tidak hadir dengan orang tuanya yang mungkin, sampaikan lagi kepada anak-anak. Penting hal ini saudara, penting sekali. Saya cukup juga ini saudara, karena ada anak sekolah minggu yang saya pernah didik, kami pernah didik saudara. Dan kebetulan memang anak sekolah minggu ini, waktu dia masih sekolah minggu, dia tinggal dengan tantenya. Tantenya memang orang Kristen, memang orang tuanya memang belum di dalam Tuhan. Tapi dia sudah dari kecil sekolahnya pun sekolah Kristen, sekolah seragam. Tetapi saudara, ketika dia mulai bergaul di luar sana, saya dengar saudara, dia sudah menjual imannya. Dia sudah menjual iman.
Makanya saya katakan penting saudara, baik kita kepada orang tua mengingatkan kepada anak-anak, terlebih juga anak-anak yang kebetulan hadir pada hari ini. Ingat saudara, bahwa hal-hal dunia itu sifatnya hanya sementara. Itu hal yang fana, itu hal yang akan ditinggalkan di dunia ini. Tetapi pujian tadi berkata, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang kekal untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara, kita akan mampu melewati ini dengan firman Tuhan Injil Lukas, berjaga dan berdoa. Dengan kata lain, bahwa hari-hari ini juga kita lebih tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Karena saya tahu terpenting juga, kalau tidak salah dari dulu hari Jumat ada doa yang masih ada doa. Itu artinya ada ruang yang disiapkan, ada ruang yang diberikan oleh gereja, oleh gembala dan pelayan di tempat ini untuk datang berdoa bersama-sama. Selain tentunya di rumah saudara masing-masing, tapi dalam berdoa bersama itu penting. Kenapa? Karena di dalam kita doa bersama, kita akan memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Kita akan mentransferkan semangat doa kita kepada yang lain. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi saudara, saya bersyukur ketika saya membentuk komunitas doa itu. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya saya panggil om karena udah sini, wah luar biasa nih doa. Kalau ini terus kita jalankan, saya bilang ya Allah, habis kita mau apa lagi? Kalau bukan doa, saya juga lebih semangat karena ternyata ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih tua dari saya, lebih semangat. Saya lebih semangat lagi saudara. Dan puji Tuhan, seperti yang saya katakan tadi saudara, dalam selama saya berdoa, saya berupaya supaya jangankan 1 menit, saya berupaya supaya 1 detik pun saya tidak tertidur dalam doa. Saya upayakan itu saudara, karena saya percaya hanya dalam doa saya ada kekuatan, hanya dalam doa saya ada kemampuan, dan hanya dalam doa saya mampu memikul segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lalu di ayat yang ketiga dalam 2 Timotius tadi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Saudara, hal-hal ini yang sedang dipertontonkan hari-hari, hal-hal ini yang sedang kita lihat hari-hari, dan anehnya ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Anehnya, kalau sekarang, kalau tidak melakukan melakukan hal-hal ini, khususnya di kalangan anak-anak muda, itu dianggap kamu nggak tahu. Jadi seolah-olah dibangun paradigma seolah-olah kalau nggak melakukan hal-hal yang seperti ini itu bukan anak gaul, bukan itu nggak hebat, kamu nggak hebat. Ini bahaya sudah. Artinya kalau anak-anak muda kita tidak hidup dalam doa, orang tua juga tidak mendoakan anaknya, ini sangat berbahaya. Karena ini seolah-olah sudah menjadi tren, menjadi gaya hidup anak-anak muda. Harus begini. Seperti firman Tuhan yang kita lihat tadi. Dan pada kenyataannya sudah, pada beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, dia menangis karena anaknya dipaksa oleh suatu kelompok mengikuti aturan main mereka, bahkan saudara untuk melabelkan bahwa dia adalah anggota itu harus rela tubuhnya dicap pakai besi panas. Hanya untuk apa? Supaya supaya kelihatan tren, supaya kelihatan gaul. Ini kan bahaya saudara. Memang banyak anak muda itu hebat, tetapi saudara tanpa dia sadar, dia sedang dibawa kepada kehancuran. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hari-hari ini untuk kita tetap waspada, karena kejahatan itu tidak jauh-jauh. Kalau dulu saudara, kejahatan yang dahsyat hanya di kota-kota besar yang kita tahu, hanya di negara-negara maju. Tapi sekarang saudara sudah merambah sampai ke kampung-kampung, dimanapun itu, di pelosok manapun saudara.
Kita mendengar berita sekarang kan bukan hanya kejadian di kota-kota besar. Kita mendengarkan kejadian sudah sampai di jalan-jalan sekalipun. Istilah sampai ke yang dikatakan orang yang mungkin masih jarang penuh, tapi kejahatan sudah sampai di sana. Nah, saudara, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Bagaimana menghadapinya? Firman Tuhan sudah diingatkan betapa penting kita berjaga-jaga. Betapa pentingnya kita terus bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, minta pertolongan, minta pembelaan Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di tempat, mungkin saat ini juga waktu yang bersama ada anak mungkin di Jakarta, di kota Cirebon, di kota Bandung, mungkin juga ada yang di luar negeri. Tapi saat ini, kalau engkau diingatkan Tuhan, doakan terus. Doakan. Karena saya juga harus katakan saudara, bahwa medan di mana mereka berada tidak seperti juga yang kita hidup pada tahun 80-an 90-an. Medan di mana anak-anak kita juga berada memang sudah semakin rusak. Itu kita harus juga akui saudara. Kan seringkali kita kalau ngomong karena mama, papa, ya mungkin karena kondisi kita di waktu itu, artinya boleh dikatakan dibanding dengan sekarang masih baik di zaman itu. Tapi sekarang saudara, istilahnya kalau saya mengatakan kejahatan apa yang tidak ada sekarang saudara? Kejahatan apa saudara? Yang tidak terjadi sekarang saudara? Dan itu di mana? Kejahatan saudara. Semua. Ya. Dalam semua ini saudara. Dalam segala hal. Ya. Semua saudara. Saya punya 2 anak lagi. Jadi agak ini juga saudara. Tapi terus ada hal-hal seperti orang yang main yang lainnya. Ada saya itu silakan. Saya mesti jangan. Tapi kalau dia lihat situ ya. Tapi tetap saudara. Tetap berjaga, tetap waspada. Ya. Karena saya melihat sendiri saudara di sekitar. Ya. Bahkan yang lebih miris lagi saudara. Lebih miris lagi. Itu kebetulan anak dari teman hamba Tuhan saudara. Waduh, miris sekali saudara. Ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah kembali. Sudah sempat menyeberang. Ya itu tadi, lingkungan, pergaulan, ya. Ikut-ikut tren saudara. Tapi puji Tuhan, kami juga ikut bersyukur karena puji Tuhan sekarang sudah kembali. Ya itu yang saya mau katakan. Karena apa saudara? Ya ini saudara, situasi keadaan sekarang jauh berbeda daripada tahun-tahun yang lalu. Seperti yang saya katakan tadi, kejahatan apa yang tidak ada sekarang saudara. Dan itu dimanapun. Ya. Kalau dulu seperti yang saya katakan tadi masih terjadi di kota-kota besar, sekarang di mana saja, ya. Masuk ke mana-mana saja. Ya. Dan saya percaya ini juga adalah dia juga adalah roh sudah, roh yang terus bekerja. Makanya juga kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari biarlah kita roh kita juga terus menyala-nyala, terus bertobat-tobat, supaya apa kita dapat melawan segala kekuatan-kekuatan yang dapat melemahkan iman kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya bacakan terus tadi ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaku tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini saudara. Lebih menuruti kedagingan daripada menuruti apa yang Tuhan mau. Kira-kira begitu. Lebih menuruti kemauan daging kita, keegoan daging kita, daripada menuruti apa yang Tuhan mau. Dan itu yang kita lihat hari-hari ini saudara. Itu yang kita lihat sekarang saudara. Ya. Apalagi kalau kita melihat di negara-negara maju saudara. Ya. Kalau dulu di Indonesia, di negara kita, gereja ditutup memang karena situasi. Ya. Ada tekanan-tekanan. Tapi kalau di negara-negara maju beda saudara. Gereja ditutup memang tutup sendiri saudara. Sudah ada anak ibadah saudara. Ya. Sudah tidak ada orang yang beribadah. Sudah tidak ada rasa haus lagi orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya mau ingatkan firman Tuhan hari ini. Mari, biarlah roh kita seperti kata roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan bukan hanya tugas sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi umat-umat yang dipanggil Tuhan pun ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan, melayani keluarga dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 5, secara lahiriah
mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, saudara. Nah, ini yang lebih berbahaya. Artinya yang lebih berbahaya begini, saudara, sukar dibedakan. Kalau yang lain kan sudah terang-terangan, memang sudah nggak mau ibadah, memang sudah ya katakanlah sudah menjadi orang dunia. Tetapi kalau ayat 5, orang kelihatan datang beribadah, orang kelihatan mungkin masih ikut terlibat di dalam pelayanan, tetapi kata firman Tuhan, hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Dan ini juga adalah tugas pekerjaan rumah kami hamba-hamba Tuhan untuk terus berdoa, khususnya bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, supaya lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Karena seperti firman Tuhan ini berkata, ya, jangan sampai kita kelihatan di atas podium ini, saudara, kita masih bisa melayani, tetapi Alkitab ini berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Saudara-saudara, saya simak doa pembukaan tadi. Biarlah ibadah ini bukan hanya menjadi rutinitas biasa. Oh ini, oh ya, kita masih ibadah. Bukan hanya begitu, saudara. Tapi lebih kepada ketika hari Minggu kita berkata, Tuhan terima kasih, karena hari ini Tuhan masih izinkan saya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan masih izinkan saya untuk memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan masih izinkan saya untuk dengar suara firman. Terima kasih Tuhan. Karena saya tidak tahu Tuhan, apakah minggu depan, apakah bulan depan saya masih punya kesempatan yang sama seperti pada hari ini. Sebab saudara, saya tidak bisa jamin saudara yang hadir pada hari ini masih punya kesempatan yang sama dengan minggu-minggu yang akan datang. Ya, nggak bisa dijamin itu, saudara. Oleh sebab itu, selagi waktu ini masih ada, selagi kesempatan ini masih ada, mari saya sebagai seorang hamba Tuhan hanya bisa menyuarakan apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Pada doa puasa pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya di Lembang. Kebetulan pada waktu ibadah penutupan sekaligus perjamuan, Bapak Gembala di tempat ini yang menyampaikan firman, saya ternyanyi bahwa sampaikanlah firman itu didasari oleh karena kasih. Walaupun itu keras, walaupun itu mungkin membuat orang bisa saja tersinggung mungkin, tapi kalau dengan kasih engkau terbebani itu menyampaikannya. Kalau itu dengan kasih, artinya karena kasih. Demikian juga hari ini, kalau saya menyampaikan hal ini karena ini kebenaran, biarlah dari dasar hati yang penuh dengan kasih kepada Kristus menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara, bahwa betapa penting kita yang hidup di penghujung zaman ini untuk terus berjaga dengan waspada dengan apa yang ada di sekeliling, yang ada di sekitar kita, dan lebih daripada itu tetaplah tinggal dalam terus berdoa, memohon perlindungan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon pemeliharaan Tuhan. Sebab saudara, kita tidak tahu ke depan hal-hal apa yang kita akan hadapi, fenomena-fenomena apa lagi yang akan kita hadapi, kita tidak tahu. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, memang kita sudah menyaksikan seperti contohnya fenomena alam, tapi kan kita tidak tahu ke depan lebih seperti apa lagi yang akan terjadi. Kita sudah melalui baik 2019, 2020 sampai 2021 yang kita kenal dengan COVID-19 kemarin. Kita sudah melihat itu luar biasa. Saya kebetulan posisi kami tinggal di Kelurahan Jatisari, di belakang kami dari tempat tinggal kurang lebih 1 kilometer di belakang rumah ada tempat pemakaman. Dulu itu masih pemakaman kampung sekitar, tetapi dengan berkembangnya di Kota Bekasi, maka itu sudah diambil alih oleh Kota Bekasi, maka sudah menjadi pemakaman Kota Bekasi. Saya masih ingatkan ada jemaat yang dikuburkan di sana. Jadi sebelum COVID saya masih sempat datang ke sana. Nah,
pada waktu COVID, karena kita orang jangan, karena di sana juga banyak yang dikuburkan di sana. Saya tidak ke sana. Tapi sesudah COVID, saudara, saya kaget. Saya kaget, terkaget-kaget. Yang membuat saya kaget begini, saudara. Setahu saya, terakhir saya nengok ke kuburan itu, saudara, masih di sebelah situ masih sedikit. Di sana masih belang-belang terus sampai ke kebetulan di belakangnya kali. Kalau saudara dengan kali Cikias, dia lewat di situ di belakang kubur kali Cikias itu. Tapi sesudah COVID, saudara, saya sangat terkejut waktu saya nengok dan kebetulan turun dari atas. Karena yang saya tahu waktu sebelum COVID itu, saudara, itu masih seperti hutan-hutan kecil. Tapi ternyata kalian lihat sudah penuh, saudara. Dalam hati saya, dari mana aja semuanya itu di sini. Nah, memang, saudara, waktu awal lewat, karena kan saya posisi saya tinggal di perumahan tapi di perbatasan. Artinya sudah di perbatasan kampung. Jadi pagar pembatas perumahan saya di situ. Di pagar itu di sebelah pagar, walaupun saya masih di perumahan. Nah, jalan di sebelah kanan. Jadi waktu oleh masih sekalian ambulan masih bunyi lampu. Rupanya belakangan, saudara, orang warga di sepanjang jalan itu sudah protes untuk jangan lagi membunyikan siren karena mendatangkan trauma banyak. Namanya juga kaget kok, udah nggak bunyi, kenapa? Ini sudah rupanya sedia. Dia kan kemarin udah kita nggak boleh kalau lewat jalan, nggak boleh lagi bunyi. Jadi siang malam sebetulnya ambulan lewat terus, tapi sudah nggak bunyi. Nanti faktanya saya lihat kuburan sudah itu fenomena yang sudah kita lewati, sudah. Tapi kita tidak tahu juga fenomena apa lagi ke depan yang kita akan lihat, yang kita akan alami. Saya sedang tidak menakut, sudah tidak, sudah. Tapi mengingatkan bahwa ada hal-hal yang mungkin jauh lebih berat dari itu yang nantinya kita akan lewati. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoa. Kenapa? Karena ada Maranatha, sebentar lagi Tuhan akan datang. Kalau Tuhan datang kita siap, maka pujian tadi berkata, kita akan bersama-sama di Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Memang benar kita sekarang sudah berada dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Peristiwa demi peristiwa terjadi, banyak sekali hal terjadi, dan sekarang itu kita sedang melihat penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi jalan satu-satunya bagi kita berjaga-jaga dan tetap berdoa. Supaya apa? Kamu beroleh kekuatan. Ini penting. Berarti kalau orang tidak berjaga-jaga dan tidak banyak berdoa, maka dia tidak beroleh kekuatan. Kenapa kita perlu kekuatan? Kita lihat sekarang ini bagaimana dosa kejahatan begitu hebat. Dan saya kaget seorang berkata begini, sebetulnya ada nabi palsu yang paling jahat dari nabi palsu. Saya pikir apa ini? Nabi palsu atau pengajaran palsu lebih jahat daripada guru-guru yang palsu. Apa itu? Itu adalah media sosial. Media sosial merubah tatanan hidup manusia di seluruh muka bumi. Merubah semua. Dari orang tua sampai ke anak yang balita pun memegang HP. Dan dikatakan inilah pengajaran palsu yang paling hebat akhir zaman. Melalui media sosial
kejahatan seperti tadi. Yang tulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Sudah ditulis oleh Alkitab. Yesus sendiri sudah memberitahu. Kalau kita bandingkan dosa dan kejahatan, kemajuannya itu begitu hebat, dan kebenaran dan kekudusan itu sepertinya kecil, tidak mampu untuk mengikuti. Terlalu hebat kejahatan, terlalu hebat promosi yang disebarkan iblis melalui media. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoa, supaya dikatakan dalam ayat itu, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput semua dari yang terjadi itu. Media sosial telah meruntuhkan begitu banyak jutaan orang Kristen di dunia ini. Melemahkan, mematikan, tidak bisa bertumbuh. Memang ada baiknya media sosial, hampir dan segalanya, tapi lebih banyak jahatnya, lebih banyak dosa yang diperbuat oleh manusia. Supaya kita luput dari semua yang dipamerkan itu, kita terus berjaga-jaga, kita terus dekat dengan Tuhan, kita terus bina iman kita dengan setia berbakti sama Tuhan dan berdoa. Ada orang mengartikan doa itu, ya waktu mau doa malam, Tuhan tolong saya mau tidur, Tuhan jaga tiduri, bangun besok dengan tubuh sehat, sudah. Atau doa makan, atau doa seperlunya pada waktu ibadah. Sebetulnya itu kecil, tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk berdoa itu kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita akan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Melalui kita datang bersekutu sama Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita dapat berdoa bisa 1 jam, 2 jam, bisa lebih. Tidak akan ada rasa bosan. Ada seorang berkata, aduh saya sudah 10 menit berdoa, tidak tahu lagi apa yang akan saya doakan. Sebab dia hanya berdoa untuk Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi inti daripada doa itu, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita mampu bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita menyerapi hadirat daripada Tuhan masuk dalam hidup saya dan saudara. Sebab pada waktu engkau bersekutu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Maka sifat ilahi, kodrat ilahi, urapan Allah, hadirat dari Allah akan masuk dalam kehidupanmu. Inilah yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Saya berani katakan ini karena pengalaman saya. Makanya tadi Pendeta Joy katakan waktu doa puasa di Lembang, saya diminta khotbah. 2 hal yang saya tekankan: menjadi hamba Tuhan 100 lebih hamba Tuhan, menjadi gembala didasari dengan kasih Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, engkau percuma. Kedua, Tuhan Yesus katakan, apabila Roh Kudus turun atasmu, engkau beroleh kuasa. 2 hal ini, kasih dan urapan Roh Kudus. Saya katakan sama hamba Tuhan yang banyak, kalau engkau tidak ada kasih dalam pelayanan, kalau engkau
tidak ada urapan dalam pelayanan, engkau tidak bedanya dengan pegawai PNS yang melakukan pekerjaan secara rutinitas saja. Saya bersaksi dalam khotbah itu. Saya khotbah keras di jemaat saya karena didasari dengan kasih yang tulus dari Tuhan. Karena saya ingin semua jemaat masuk surga. Dan saya berdoa minta urapan dari Tuhan. Khotbah tanpa urapan sudah percuma. Nah, saudara-saudara, supaya kita kuat, tapi intinya berdoa sama Tuhan. Hari Jumat ada ibadah doa. Sabtu malam minggu ada doa di gereja juga. Kenapa? Saya alami sendiri. Kalau kita banyak berdoa, banyak bersekutu, kita tidak takut apapun yang terjadi. Bumi bergoncang, berpindah tempat sekalipun, kita memiliki kekuatan. Kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah akan terbawa arus. Kita tidak mudah akan diraih oleh apapun. Tidak. Sebab apa? Kita banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Tadi pendeta Joy katakan, dididik dalam doa. Di sini memang saya didik keras, terutama dalam doa. Kalau saya dulu pimpin Biston sini, saya lihat sudah tidak ngedap masjid, saya tendang. Satu waktu pertemuan doa semalam suntuk, saya lihat ada pengerja saya udah sandar di tembok, dia begini aja. Wah, sudah. Kebetulan 1 jam sebelumnya dibagi jeruk. Karena jam 10 sampai jam 12, jam 10 istirahat minum. Ada Joy kayaknya di Pondok Gede. Saya yang pimpin. Saya tunggu 10 menit tidak berkedip lagi. 15 menit, 20 menit, wah ini sudah ketiduran. Saya ambil itu jeruk yang dikasih untuk dimakan, lempar. Heran sekali sudah. Persis kenanya di sini. Lalu jeruknya pecah lagi di sini. Wah, kaget dia. Memang saya suka didik pengerja, tapi hampir semua pengerja dididik sini, hampir semua berhasil. Dan mereka sekarang akui benar, oh, terima kasih Om didik saya, Om didik kami untuk tetap banyak dan terus berdoa kepada Tuhan. Kalau mantan-mantan pengerja saja, mereka sekarang melihat hasil dalam pelayanan mereka. Nah, kita bagaimana jemaat? Kalau saya menghimbau saudara berdoa, kalau saya tidak suka berdoa, ya percuma. Tapi ini kan suami istri di kamar berdoa, tidak bisa tidur dia berdoa sebab situ kekuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, kalau kita banyak berdoa bersekutu sama Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 7, meskipun datang menggoda merayu kita, datang dengan sekuat apapun, kita akan tetap kuat menghadapinya. Kenapa? Kita berdoa itu ada hubungan dengan Tuhan. Bersekutu, menikmati hadirat Allah. Kekuatan Allah masuk dalam kehidupan. Engkau merasa engkau jadi lain. Engkau merasa engkau tidak sedih, tidak susah, tidak takut, tidak khawatir. Merasa damai, sejahtera dalam kehidupan. Maka itu sebabnya saya himbau saudara-saudara, banyaklah berdoa supaya akhirnya engkau tahan berdiri menghadap Anak Manusia yang akan datang pada kalian kedua. Yang tadi dinyanyikan, kalau bunyi sangkakala aku ada. Dalam 1 Timotius, dalam 1 Tesalonika 4:16-17, sangkakala Allah terakhir akan berbunyi, maka Tuhan turun dengan para malaikatnya
Lalu orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan menghadap Tuhan. Yang hidup diobatkan menghadap Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kita lihat kenapa mereka berjaga-jaga dan penuh dengan Roh Kudus. Mereka bersekutu dengan Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka bertahan sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Jadi kalau disebutannya supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, berarti banyak yang tidak akan tahan. Kenapa tidak tahan? Gampang jawabannya. Karena tidak banyak berdoa sama Tuhan. Maka inilah saya himbau, terus saya himbau. Hari Jumat, datanglah berdoa. Berpuasa mungkin sebetulnya tidak apa-apa. Hari Minggu, malam Minggu, hari Sabtu jam 7 ada doa syafaat di sini. Nah, saudara, saya yakin, saya percaya kita akan tetap kuat hadapi situasi yang makin sulit hari ini, dan kita akan tahan berdiri. Bapak kita katakan, waktu Tuhan datang, orang jahat tidak akan mampu melihat wajah Tuhan. Dalam Wahyu 6, mereka bersembunyi di gua-gua, takut melihat wajah anak domba Allah yang datang dengan sangat Allah. Tapi bagi kita tidak, kita tahan berdiri. Tuhan, terima kasih Engkau datang untuk menjemput saya. Tuhan berkati kita masuk di dalam doa. Peganglah tangan Roh Kudus. Haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku harap dan
Tuhan, karena kami tidak tahu ya Tuhan ke depannya Tuhan, ada dunia ini ya Tuhan semakin hari semakin kejam dengan perbuatan jahat ya Tuhan, dunia ini semakin rusak dengan dosa-dosanya ya Tuhan. Biarlah kami mau bertahan ya Tuhan, mau berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan, karena kami yang beriman kepadamu Tuhan akan dibedakan ya Tuhan, karena kami yang percaya kepadamu Tuhan akan dibedakan ya Tuhan, akan beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati jemaat di tempat hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau juga berkati kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus ya Tuhan tertanam dalam hati kami dan termaterai bagi hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau melakukannya ya Tuhan, untuk berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memberikan Tuhan persembahan Tuhan. Kau bawa sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.